maju kena mundur kan. Salah. Salah. Bisa assalamualaikum nggak? Yang lain lu bilang tampan. Kenapa gua nggak bilang lu tampan juga? Kan kalau di ruang makeup kan, kalau aku kan tahu kan namanya juga pemain baru kan nggak di ruangan kayak kalian kan. Iya. Jadi kadang kalau seliweran gini, hah Om Dono gitu. Sumpah. Lihat Lihat. Tuh, mirip kan? Iya kan? Mukanya sama-sama antik. Nah, tuh ngomong kan. Sama antik. Kayak ngomong nyakitin. Bilang antik. Itu Tapi dan lu gue cekek itu cekek beneran, inget nggak? Boleh di ini nggak sih? Reka ulang gitu. gua tonjok lu ya. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Butik Haji Igun alhamdulillah seneng banget, Pam-Pam. Aku Ya. seneng banget apa? Karena sesaat lagi akan hadir di bioskop film terbaru aku, Wow. Warkop DKI Viralindo. Nah, jadi kenapa aku bilang film aku? Karena ada di dalamnya, Kakak jadi ya kan? siapanya? Jadi Emon. Gue nggak mau spoiler gue jadi apa, Oke. ya kan? Biarlah nanti kalian yang nonton filmnya akan ngelihat aku jadi apa ya. Hari ini di episode spesial ini kita kehadiran Om Indro dan juga keluarga dari Om Dono. Wow, selamat datang. Om Indro sebentar aku ke anak-anak dulu ya. Terserah. Nah aku kenalan dulu ya. Si adik-adik, siapa yang namanya Satrio? Halo. Gak gitu. Ya namanya juga keluarga pelawak gitu boleh dong. Oke. Ini yang bongsor siapa namanya? Aryo. Aryo. Jadi kalau Om Dono itu kalian kakak beradik ada berapa orang? Bertiga. Bertiga. Yang satu lagi di luar negeri ya? Iya. Masya Allah. Saya paling tua, ini yang paling terakhir. Kelihatan. Tua ya. Nah ini Om Indro, ini kan film kita kan bakal tayang di bioskop ya. Tanggal 11 ya akan 11 tayang. Juni ya. Tanggal 11 Juni akan tayang di bioskop. Sepengetahuan Om Indro, dari awalnya Warkop itu punya film sampai hari ini yang tayang Viralindong ini totalnya jadi ada berapa film Warkop? Film Warkop ada 34 yang 34? masih kami bertiga ya. Oke. Kami bertiga ada sekitar 600-an lebih episode untuk sinetron. Wow. Terus untuk FTV ada sekitar 26 kali 4. Kali 4 yang minimalnya 4 ini dibagi 4. Oke. Terus kalau Warkopnya ada 5. Warkopnya ada 5. Ya, ada 5. Yang reborn. Ada 4 yang sebelumnya. Ini yang kelima. Yang kelima ini yang reborn semua yang kelima ya. Iya. Terus aku pengen tahu deh, kalau misalnya berarti film-film Warkop itu dari yang dulu itu tuh semuanya dipegang sama PH-PH sebelumnya. Iya. Gitu. Iya. Berarti sampai hari ini jadi keluarga Warkop juga bisa merasakan nikmatnya dari film-film yang tayang itu. Maaf, tidak. Ah? Sama sekali, 0. Oh gitu. Betul. Oh, ini mungkin aku nanya takut salah ya, tapi Iya. maksudnya kan aku kan mewakili netizen ya. Ya Pak Hayat. Jadi kan Iya. kayak pengen tahu tuh seperti apa gitu. Jadi selama kami punya haki, bahkan terakhir saya hibahkan ke anak-anak, hak kekayaan intelektual itu baru pernah dihargai, ya mohon maaf, baru di Falcon. Ketika dia membuat Warkop DKI Reborn, itu semua haknya diberi. Dari yang pertama kedua, sampai sampai yang dengan sekarang yang kelima. Bahkan ada beberapa film Warkop yang dulu yang dibeli oleh Falcon itu dibuatkan apa ya istilahnya, komiknya. Ya. Diberikan komiknya dan itu diberikan haknya kepada anak-anak juga. Oke, nah kalau misalnya anak-anak sendiri nih, kan waktu Papa almarhum masih ada, kalian berarti sempat dong nemenin Papa syuting, ngeliatin proses Papa berkesenian. Ingat nggak siapa yang waktu itu masih Mereka manggilnya diajak-ajak? Papa. Bapak. Heeh. Paling ini sih saya ya, karena paling tua saya. Ya. Saya kayaknya nggak ngerasain ya. Dulu sih sering ikut apalagi kalau syuting di pantai. Ya. Oh, karena sekarang Sekarang liburan. liburan banyak sering di Ancol sama di Anyer. Sering ikut. Kadang-kadang suka main juga kita sih ada di situ. Sedikit-sedikit aja gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada ini Kayak tapi figuran, nggak jadi kayak figuran nggak luar. nge gitu. Iya. Iya. Oh.
Jadi kalau mohon maaf Igun, flashback, kalau papa itu berarti meninggal dunia di tahun berapa? Tahun 2001. 2001 ya, berarti Sebelum. juga ya sebenarnya masih di era sekarang ya, iya kan? Kalau Om Kasino yang meninggal lebih dulu. 97. Oh, Om Kasino tuh 97, kalau Om Indro 2000. Om Indro. Om Indro masih ada. Panjang umur ya saya. Umur. Makanya jangan manis-manis ya. Gua kesel. Jangan ya. Ya Allah. ganteng, Masih ada orang di belakang. Ya nggak apa-apa, ya kan berarti namanya juga mulut netizen kan suka keceplosan, ya kan. Jadi kalian itu sebagai anak menikmati nggak sih sampai hari ini film-film yang dibuat sama papa kamu atau yang diperankan sama papa kamu? Sangat menikmati. Ya. Karena film-film saya tuh, saya sama adik-adik saya tuh kalau nostalgia nontonnya film Warkop. Gitu, kalau mengingat-ingat kangen bapak, kadang-kadang nonton film Warkop. Bapak tuh kalau di film sama di rumah sama nggak? Beda. Kalau di rumah gimana? Kalau paling banyak ngerasain tuh saya sebenarnya bapak tuh sangat serius sebenarnya. Oh iya. Kira rata-rata semua komedian kenapa di rumah serius ya? Serius banget di rumah. Iya kan? Apalagi ini kan latar belakangnya Mas Dono juga orang Jawa banget ya. Beliau di Jakarta itu baru pas mahasiswa. Sebelumnya nggak pernah di Jakarta. Jadi bisa dibilang ya pergaulannya ya masih pergaulan desa banget Apalagi gitu. Apalagi dia dosen kan. Oh. Dia serius banget. Dia dosen. Kayak gitu. Jadi Sama sebenarnya kalau anak-anaknya Warkop tuh juga menurut aku sama serius. anak-anaknya juga serius banget. Jadi kayak misalnya kalau ada tamu, mereka nggak boleh ada tuh. Nggak boleh tahu Masuk kamar? pembicaraan orang dewasa gitu. Segitunya ya. Iya. Wow. Jadi kalau lagi kangen sama sosok bapak justru malah nontonin film-film bapak. Yes. Kalau menurut kalian berdua dari film bapak yang kita gemari, yang film apa yang menurut kalian paling gong? Saya film Warkop yang lama-lama. Saya sih suka yang robot. Judulnya tuh Sama juga bohong. sama juga Oh, bohong. yang masukin koin keluar ini. Ya, Iya, itu. Iya, betul. Lo ngikutin ya? Iya, yang digebrek-gebrek gitu. Dia ngikutin, lo ngikutin ya. Paham dia paham. Kalau aku tuh ingat dulu kalau itu mungkin udah sinetron ya. Kalau Warkop itu identik sama cewek-cewek cantik nggak sih? Ya dari pertama. Iya kan, dari cewek-cewek pertama. cantik, terus adegan-adegan bikini. Iya. Makanya aku tuh Justru pas bukan kemarin sinetron. ditawarin Falcon, Pak. Justru film. Film ya? Ya, bukan Aku sinetron. ditawarin Falcon, Gun main film. Hah, aku pakai bikini, aku gitu. Bukan. Hah? Bukan. Oh, enggak. Bukan. Justru kalau teman-teman aku nih pas ada film Warkop yang ini, Ya. pada nanya, lu diajak juga nggak? Kenapa emangnya ada peran apa? Itu yang jadi Tarida Gloria. Oh, zaman dulu Tarida Gloria ya. Jadi kalau dulu cewek-cewek yang ada di Warkop tuh yang paling dapat sambutan paling meriah dari penggemar Warkop tuh siapa? Hampir semuanya sih sebetulnya. Hampir semuanya. Justru sebetulnya kan dulu kita terkenal banget jadi kayak talent. Naikin Iya. gitu ya. Kayak talent scouting gitu. Iya. Jadi alhamdulillah sih seneng juga karena jadi punya fungsi buat teman-teman yang lain gitu. Jadi kalau di luar negeri tuh ada Bond Girl gitu. Bond Girl. Ya, Ya. kalau di ini sini ada- Kalau kita Warkop nyebutnya Girl. Warkop Angels. Oh, Warkop Angels. Oke. Gemes ya. Aduh, mau ya? Nah, tapi kalau buat kalian nih ya, kan Falcon ini kan bisa dibilang punya vision ya, kayak punya penglihatan bahwa Warkop nih nggak boleh punah gitu, nggak boleh selesai gitu. Makanya Falcon kan kayak kasih suguhan lagi ke Belantika Film gitu ya, dibuat sedemikian rupa menghadirkan tokoh-tokoh baru yang menggantikan, ada posisi almarhum Om Dono, ada Om Kasino gitu. Kalau kamu sendiri sebagai anak menyambut hadirnya film dari 1 sampai 5 itu seperti apa? Alhamdulillah sangat senang ya, karena secara tidak langsung sebenarnya saya bersyukur dari Pak Indro sebenarnya membawa nama bendera Warkop terus ada gitu loh. Dan saya bersyukur karena ya akhirnya Warkop tuh bisa dinikmati sampai sekarang. Sampai generasi yang saat ini ya. Ya. Berarti Warkop itu dulu istilahnya generasi apa tuh, Pak? Kita generasinya apa? Baby boomer ya. Baby boomer. Iya. Terus abis itu milenium. Sebelum milenium apa? Sebelumnya Gen dia- X. 90s, Apa? Gen X. Gen X. Gen X. Gen Gen X, milenium. artinya sampai- kita terkenalnya itu dari
late 70 sampai 90-an. Ya, itu produktifnya. Iya, produktif, Iya. terutama di film ya. Di film. Di film, ya. Ya. Ya, kalau di ininya sih lumayan lebih lama lagi kita. Oke. Sampai dengan meninggal satu persatu itu kalau di panggungnya ya. Ya. Kayak gitu. Nih aku mau nanya sama kalian ya. Ini pendapat aku ya. Oh, ini pendapat aku. Di antara, maksudnya kalau Om Indro kan kadang kalau di film digantiin posisinya Tora ya. Tora Dari yang pertama ya. dari pertama. Dan- Enggak, yang kedua ada Randy. Yang pertama. Pertama, kedua Tora, Oke. 3, 4 Randy. Randy itu ya? Randy itu Niji. Randy. keyboard Niji. Oh, Niji, oke. Iya, Oke. gitu. Tapi jadi lebih kecil ya, Lebih kecil. nggak kayak Om Indro ya. Ya, posisinya Lebih muda ya, Om. beda. Oke, kalau Om Kasino pernah siapa aja yang main? Pak, Om Kasino itu Vino Vino. 2 kali. Oke. Terus Adipati. Dodot siapa? Adipati Dolken. Iya, Adipati Dolken. Oke, kalau papa kalian pernah di Abimana. Abimana, Aliando. Aliando juga pernah. Pernah. Oh. Bagus. Tapi aku nggak tahu ya. Nih aku nggak tahu ya. Yang sebenarnya kalau kayak gue ngeliat di lokasi ini kadang-kadang ngeliat di lokasi yang kalau aku kadang ngeliat, ada Om Dono itu Desta loh. Kayak maksud ini aku bukannya dari Ya. karena kan aku main kan Pak. Maksudnya Desta tuh sebelum di make up sama nggak di make up tuh ada dono-dononya gitu. Kalau Aura menurut dononya kalau- ada. Iya kan bentuknya tuh unik kan. Kalau Desta tuh memang ada dono-dononya Ada gitu. profilnya. Ada profilnya. Kalau profilnya. dalam pemilihan pemain gitu. Kalau Om Indro tuh kayak ini nggak kasih sharing ke keluarga nggak? Kasih. Ini kira-kira kita mau ada film nih. Iya, Ini yang kandidat yang bakal jadi papamu si ini gitu. kasih. Jadi dari pertama bahkan maaf ini kan udah 2 tahun, hampir 3 tahun kita udah milih. Ya. Itu saya selalu kasih tahu ini kayaknya calonnya ini walaupun belum kita putuskan. Oke. Itu. Jadi yang terakhir setelah kita bareng-bareng sepakat nih saya pihak Falcon kayak Ya. gitu baru dilempar ke mereka nih. Oh. Ini ada kayak gini kira-kira gimana? Gini. Walaupun saya sebetulnya sebelumnya udah kasih tahu duluan gitu. Ini kayaknya yang terakhir gini. Udah sekarang tinggal kita udah ini sekarang tinggal kalian setuju enggak? Kalau kalian ngelihat sosok Desta mirip papa nggak di film ini? Mirip. Saya ngeliatnya dari sisi Ini Rahang. ini rahang ya itu kan? sisinya. Maka aku kadang gini, aku udah ngebayangin, kok di film itu Desta pakai gigi-gigian. Iya. Padahal kayaknya dalam pikiran gue kayak dia emang tong begitu gigi kan? juga deh kayaknya. Rada sih sebenarnya. Hah? Makanya Kayaknya emang rada. makanya rada beda nih, nggak terlalu tonggos dibikinnya karena emang udah maju. Kok juga nih. tonggos sih? Maju kena mundur kan. Salah. Salah. Bisa Abimana. assalamualaikum nggak? Yang lain lu bilang tampan. Kenapa gua nggak bilang lu tampan juga? Enggak karena nih kan kalau di ruang makeup kan. Kalau aku kan tahu kan namanya juga pemain baru kan nggak di ruangan kayak kalian kan. Iya. Jadi kadang kalau seliweran gini, Om Dono gitu. Sumpah. Ntar lu, pam. Kok pam ini pam yang ini. Rambutnya dong, Ya Allah, Desta. Ya. Duduk kan. Halo Pak De. Ini udah gue siapin minum nih. Makasih. Iya. Ini podcast seru banget asli. Ini podcast yang alhamdulillah berjalan udah mau 1 tahun. Penontonnya jutaan. Alhamdulillah. Wakil Masya Haji Allah. Igun. Karena ada sosok Thanos. belakang ya. Tadi itu gue tanya Ya. sama anak-anaknya Om Dono gitu. Kalau dari opini gue Ya. gitu bahwa lo tuh punya figur, gestur tuh mirip banget sama Om Dono dan ternyata menurut mereka berdua juga begitu. Nah kalau dari lo gitu, lo ngerasa nggak mirip Om Dono? Oh sedih. Gua tojok nih. Oh sedih. Orang lagi mau sedih ditonjok. Salah gue di mana? Oh sedih. Silau amat tuh pala. Om mungkin mau krimbat dulu saya turun. Nggak ada rambutnya. Iya, mau Nggak ada lagi. rambutnya. Ade Satrio kalau nggak mau ngomong keluar aja boleh nggak? Jangan dong. Udah duduk nak. Duduk Belum pakai dikasih. seatbelt, sayang. Nanti. Dia pendiam orangnya. Tenang, nanti gue bakal bikin dia ngomong. Lihat aja. ntar. Lihat. Tuh, mirip kan? Iya kan? Mukanya sama-sama antik. Nah, tuh ngomong kan. Kan? Sama antik. Sekali ngomong nyakitin. Bilang antik. Hidung. Kalau ngomong sama-sama
Kembang kempis. Iya. Ya. Tuh. Ya, kalau gue emang karena ngefans banget sama almarhum dari bokap Ayo sama Satrio. Nah, lu tuh sebelum lu dipilih, siapa sih yang pernah ketemu sama Om Kasino sama Om Dono? Oh, gue waktu kecil. Nih ada fotonya nih. Udah di-print-printin ya? Tuh, udah dong. Udah kan kita kerja sama Snappy. Enggak, itu Lu yang mana, Jel? printnya Lu yang mana? printnya nggak high res ya? Jel, lu yang mana? Kok gel sih? Hello. Lu yang Gue kasih tau dulu ya. Iya. Gue tadi nungguin lo berapa lama tuh. Jangan bikin gue emosi terus dah. Kakak diomongin mulu sama Kak Desa deh. Ya makanya gua keluarin nggak lancar. Itu kalau gini gue gede-gede Ini nih. lu yang yakin gua. mana? Hah? Lu yang mana? Yang kecil itu. Ini. Ah. Tapi kayak Satrio loh mukanya nih. Iya mirip kamu. Gue? Bener kayak Satrio. Ini lu dalam rangka apa bisa ketemu sama Dulu Om bokap gue itu Indro? dari Kalbe Farma. Dia Terus? kreatifnya kan. Habis itu mengundang Warkom untuk ada di acara gitu. Bokap gue kan pegang jadi all zaman dulu tuh udah access. gathering. Wah, gue segitu pas udah company gitu. pas di backstage tuh gue, waduh ada Pak Kasino, Pak Dodo, ada semuanya ada. Duh papa foto gitu. Akhirnya fotolah sama mereka bertiga. Loh, bapak lu katanya ini di Kalbe Farma, kok jadi tukang foto? Bukan Om. Nah gini jadi gitu ya. Apa kita diemin aja nih orang nih? Hah? Orang kok ya? Diem. Bukan, bokap gue itu di Kalbe Farma, di perusahaan obat tapi dia bagian kreatifnya. Oh Pak. iya, iya Desainnya, makanya. desainnya. Dia mau Enggak kenapa jadi tukang Sekarang foto? papa masih hidup. Nih ada lagi. Ini foto sama Om Dononya. gue mood gue jadi jelek nih. Lu nanyain bokap gue. Gue sedih Gak apa-apa, bokap gua. bapak gue juga nggak ada. Lah kemana? Ya bapak gue lagi ngobrol bapak lo. Lagi main padel berdua. Ini kapan? Ini baru itu anak-anak gue. Sekarang jadi dulu anak-anaknya anak Ini yang lu. Oh ini lo lagi syuting terus lo sengaja ketemuin Foto sama anak dia. lo Wah. supaya biar belum bisa ada foto, foto, di depan gini. lift juga gitu sama. Jadi dulu bapaknya foto sama almarhum Pak Ridono. Dipanggil Ya. anak-anaknya. Bukan dipanggil, masih ada tiga-tiganya Pak Deko dipanggil. Bukan. Hah? Dipanggil ke situ di tempat, ini kan di tempat syuting. Oh ada. ini ya rumah sakit Aja. ya? Iya, bukan yang di Hotel. No, bisa diem dulu nggak? Saya lagi mau nyari nih, saya lagi mikir. Bisa dilihat nggak ini namanya butik haji siapa? Haji Igun. Nah. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Enggak, itu waktu kalau nggak salah di hotel. Hotel ada namanya. Lu di mana ini yang? Gue lupa. Yang mana ini yang mana? Ini yang Hotel mana? yang di itu loh, yang di Kota. Kota iya, yang di kota. Kok lu tahu? Yang kita syuting juga. Kan itu kita syuting film lain. Iya nggak apa-apa. Kalau kelihatan. Sampai orang diri. Kelihatan saya santunnya lagi ngomong. Ya harusnya begini dong kalau lagi ngomong. Gak ada harga dirinya Haji. Kalau sampai begituin, sorry ya dek. Ya. Haji tuh bukan gelar, tapi adalah gimana kita ke Allah tuh menghadap sesuai ibadah. Allah nanyain tuh kabar lo kemana lah. Nggak ada lagi. Tapi kemarin ada satu kata-kata dari Aryo sama Satrio. Satrio bilang sama gue, batuk Pak Haji. Minum. Dia bilang, Ini saya yang boleh. Ini air AC. air AC. Terus. Udah minum hampir segelas. Terus. Aduh, Nggak ada. Gue beres. lagi ya? Enggak. Info ya, ini Aryo ini kan dia grogi banget berdua nih sama Iya. Satrio. Mm-mm. Jadi sampai tadi grogi sampai kamar mandi bolak-balik terus. Jangan grogi, tenang aja bro, santai, oke? iya, Nanti gue ajarin public speaking yang baik, oke? Ya elah. Yang penting sekarang relax. Hah? Iya. Anggap nggak ada kru, nggak ada penonton di sini, tapi jutaan pemirsa menyaksikan kalian. Grogi Itu yang bikin jadinya. banyak. Itu bikin Jadi Malah banyak. grogi orang. Satrio nyalamin gue bilang, Pak Desa terbaik. Oh itu bikin gue ini banget, happy banget. Bukan happy, maksudnya kayak terharu banget. Soalnya kan mereka bilang berdua kalau mereka lagi kangen sama bapaknya, mereka tuh nonton film-filmnya. Jadi Iya. mungkin pas kemarin kamu nonton pas screening ya, pas nonton ngelihat bener-bener ih bapak gue itu kayak Iya. iya nggak sih? Gue manggil mereka sekarang anak-anak. Gue anggap anak-anak. Kasian mereka ya. Kok kasihan? Oh jadi mulai sekarang jadi lo support. Support semua, tapi duitnya dari dia. Dia dari lembaga warkop. Orang anak gue mau gue titipin ke dia semua. Iya. Tapi Des, lo kan maksudnya lo tahu sebelumnya ada 4 film yang Falcon udah buat tentang warkop dan nggak gampang lo masuk di tengah-tengah perbandingan orang-orang yang udah pernah nonton. Wah, gue sih nggak ada beban sama sekali ya, karena gue segitu ngefans sama warkop, kehormatan buat gue untuk memerankan seorang
legend yang sangat gue hormati dan gue sangat ngefans banget gitu. Jadi gue Ya. benar-benar lepas beban gue udah yang penting berkarya aja udah. Berkarya, melestarikan Warkop, yang utama kan itu, melestarikan. Oh. Bikin legacy nggak sih? Ya iya jelas, Ya. itulah lestarikan. Gue sama Pak Ade, sama Warkop benar-benar, sama anak-anaknya gue CS banget. Ya. Orang gue tiap hari telepon-teleponan, Ya. sama cewek-cewek. Bukan, maksudnya sama, enggak sih berlebihan. Cuman maksudnya gue sama Pak Ade hubungan gue baik banget dari Ya, dulu. ya. Lu gatel ya, garuk-garuk mulu, Enggak, panuan lu gini ya. aja. Soalnya kan takut belahan dada gue haji. Terlalu gimana-gimana gitu. Kenapa diliatin, Pak? Ini mau lihat aja. Enggak usah, enggak usah. Oh, enggak usah. Nih, ya Kacau kalian kan nonton di filmnya ya, tapi behind the scene effortnya Desta di film ini menurut gue tuh cukup. Karena tim wardrobe dan makeup kita juga nggak main-main. Ya kan, dan bener-bener konsisten day one sampai akhir selesai syuting. Lu pakai perut-perutan, pakai Gigi-gigian. pakai gigi-gigian, pakai rambut Oh, dan itu gigi palsu. gigi palsu. Emang gue, gue enak di depan bapaknya. Jadi Gak segitunya gue. proses persiapan di balik mulai kita day one syuting tuh Wah. sebenarnya berapa banyak workshopnya itu? Kita nggak begitu, nah ini dia, Pak Ade, kita ceritanya Pak Ade ya. Justru malah persiapan kita tuh sebetulnya minim banget, karena memang kita banyak ngebedah skrip sebetulnya. Awal itu kita pas terima skrip, kita bedah sama-sama, kita rubah sama-sama. Jadi bahkan gue nggak sempat mendalami gimana Pak Ade Dono tuh gimana gestur segala. Gue belajar sendiri dari, gue ngeditin video-video zaman dulu, gue rekam-rekam, terus gue potong-potong, gue edit sendiri. Gue stres tuh. Kenapa stres? Stres banget karena gue cuman ketemu dia 2-3 kali. Iya. Gimana gue bisa, padahal gue kan Lo kenapa konsultan. nggak bisa datang? sibuk dia. Bukan Lu ke New sibuk- Zealand, sibuk- ke New Zealand sama prediksi. Ya nggak penting lo malah naik motor. Duit. Mana sih? Orang Nyabar kok ya. ya. Penyabar si Duda emang penyabar ya. Ya lah terus. Gitu. Pak Ade. Ya terus ya aku sampai sakit, sampai harus masuk rumah Diinfus. sakit sebetulnya. Ya. Tapi karena kerja kan aku nggak masuk rumah sakit, tapi setiap hari ke rumah sakit untuk diinfus. Iya, Pak De kan setiap hari ada di lokasi. Iya kan, Iya. ngejagain, Wah, energinya ngejagain Dia skrip. setelah itu langsung berangkat ke Jogja untuk syuting. Iya. Bayangin, aku nggak ketemu lagi tuh. Paling Oh, berarti teleponan. itu tuh awal-awal syuting itu di Jogja itu? Nggak usah pegang. Kita pakai physical touch gitu, biasa aja. Gue tuh emang orangnya physical touch. Gue word of affirmation. Ini apaan sih? Jadi yang pertama kali syuting tuh di Jogja itu tuh Iya. kemarin kita. Ya. Di Jogja. Dan gue begitu ngelihat Dapat ada banyak hal yang aku persiapkan sebetulnya. Karena aku minim banget sama dia. Ya. Dia kan orangnya lo tahu kan begini kan. Ya. Sementara yang namanya Vino sama Tora itu serius. The real actor. Ya. Bener serius. Apalagi Vino ya. Vino itu Detail. detail banget. Apal dia di kita kayaknya kamusnya lah. Hmm. Tora juga gitu. Tora dia kalau nggak suka enggak. Kasino nggak gitu deh. Dono nggak gitu deh bisa. Tora itu ngotot dia kalau ini. Hmm. Ketemu dia yang kayak gini kan. Gue kan perasaan waktu itu nih anak tadinya yakin jadi nggak yakin gitu. Kayak gini tuh gimana sih? Ya kayak gini, kayak lu kayak gini sekarang celelean gitu. Enggak, tapi menurut gue dia di lokasi fokus kalau udah take makanya. dia beda nggak Belum- kayak Gua kan nggak tahu. bisa aja deh. Gua kan nggak. Dari cebok pakai tangan mana? Gue cebok sama asisten saya. Oh. Gua kan nggak tahu. Iya, iya. Begitu ngeliat sekarang hari pertama, begitu dek, gua ngeliat satu acting dia, kedua gua nyebutnya selalu ensemble, kerjasamanya. Chemistry. Nangis gue. Iya. Karena kakinya keinjak sendiri. Dono banget, warkop banget. Lu tadi nggak suka dicubit, Iya, iya. sekarang lu cubit gua. Sabar, Pak De. Tapi beneran dia nangis waktu itu, terharu. Terus gue nangis gitu, ya Allah. Di situ gue bilang thank you ya. Gue langsung ngomong kayak gitu. Keren banget. Padahal gue udah bilang sama Vino, Vin, ntar Desta kan lo tahu kayak gitu gini. Tor kayak gitu. Pokoknya ngeblend ya. Jangan dia bawa ke hati gini. Sama dia juga ngomong, nih anak dua serius banget. Begitu masuk dia bercanda. Itu nggak pernah loh. Mereka bercanda bareng. Setiap mau take mereka ngobrol bareng dulu. Nih gini nggak sih? Gini. Bener-bener gila. Kan harus dicairin dulu kan. Kalau gue sih Chemistry itu namanya dapet komedi ya. ya. Dia harus cairin dulu misalnya kayak Vino. Dan- Saya bisa ngomong dulu? Enggak, gue mau potong. Mau apa lo?
Mampus. Gue liatin aja dia. Coba terus ngomong. Side eye. Dia bukan hanya acting loh. Ya. Dia ikut di editing. Jadi setelah itu dia langsung ke editing yang offline ya. Dia datang situ, dia ikut gini, ini ikut campur. Lu tuh pengennya lu di situ tuh bener-bener seperfect dari bayangan lo. Bukan kayak gitu. Gue tuh terbiasa mengerjakan semua ilmu yang gue punya tuh bisa gue. Alhamdulillah di sini di film ini nih gue bisa menuangkan semua apa yang gue tahu soal visual kan gue desain, art, gue kan sekolah desain. Terus soal audio, soal musik segala macam gue sudah mempelajari juga kan. Jadi gue coba untuk kayak misalnya grading warna, gue bahkan ikut ke Bangkok 7 hari tuh gue. Kemarin itu. Ya grading sampai scoring gue juga jagain. Gua aja nggak diajak loh. Iya ke Bangkok. Bandung Kemarin tuh kemarin itu yang ngisi suara tuh lo yang nelfon gua ya? Iya. Itu tuh nomor lo ya? Lu nge-save gua lu. Dengerin WhatsApp gua. Coba dengerin. Gua profesional banget gak? Gua kirim chat langsung dapat gak? Nih gua kasih tau. Ceritain. Belum ngomong. Gua ngomong dulu. Iya. Jadi kan ada satu dialog yang gak jelas kan. Akhirnya pas gua liat, waduh gak jelas nih. Gua minta sama Igun kan, Gun. Coba tekin ini dong. Bagian lainnya gua kasih potongannya. Coba buat semirip ini ya. Tapi yang jelas suara lo. Udah. Dia ngirim pakai voice note. Ya gue nggak ngerti. Dia nggak tahu cara pakai voice memo yang bisa bikin file WAV kan harusnya kan, biar lebih jelas. Lu nggak ngerti caranya kan? Enggak. Tapi akhirnya gue ngirim nggak? Ngirim. Ya itu gue susah payah tuh gue nyari. Oh ternyata gue punya aplikasi itu. Apa kabar? Sehat. Gak apa-apa dia nonton aja ya Say. Say ini diminum Say. Ini air pegunungan Cibubur. Ayo. Tapi Pade, ini kan ngomongin tadi. Ini siapa sih ini orang nih? Gue, Papam. Oh Pam ya. Co-host. Perannya Kadesa di sini kan. Di sini. Ini orang. Enggak kirain tembus. Lucu nih orang tua ya. Parah. Kalau perannya Kak Igun sendiri ada di Warkop ini, menurut Pade sendiri Aku nggak gimana? mau. Tapi gua pribadi. Spoiler, Enggak, gua nggak spoiler tapi gua jangan. Kalau menurut gua jangan. Enggak, gua nggak bilang spoiler tapi ini orang hebat banget. Enggak, ini gua nggak peres. Lah, muka lo mana? Muka lo mana? Oh, itu dia. Enggak, kalau gue nih ya, ini gue jujur ya, gue jujur. Jangan. Enggak, dengerin. Gue itu pernah main film sama Pak Richard Buntario. Itu tahu. tahun 2003. Iya. Dan peran gue komedi. Nah, pas gue, sorry ya Pam. Iya makanya kok gue. Lu berdua kali. Enggak. Pakai minta maaf. Dia. Paham yang gue bilang benar kan? Iya, Tadi, benar. iya. Nah, terus gue pas ditawarin main ya gitu. Gue bilang, apa nih perannya? Gue bilang, gue nggak mau kalau misalnya gue main asal sekedar lucu-lucuan doang, tampil tuh nggak mau gitu. Jadi pas ketemu Om Erwin cerita lalalala gitu kan, wah seru nih. Jadi kayak tertantang gitu, tertantang banget gitu. Walaupun energinya tuh ngejagain energi main di film ini tuh jujur capek banget. Bener. Salut gua sama. Gua paham banget. Gua salut banget sama Igun. Jujur, ini semua orang muji lu. bener. Jujur. Acting lu ini kita akan melihat sosok yang berbeda Beda dari banget. suara Igun. Tapi Dan lu gue cekek beneran inget nggak? Boleh di ini nggak sih? Reka ulang gitu. gua tonjok lu ya. Enggak, itu beneran Pam. Itu jaraknya jauh loh, Say. Pertama dia cekek dulu kan, pas lagi latihan nih. Kayaknya Gua nggak bilang dapet. gua yang salah juga sih. Gun, cekek beneran kalau enggak gua nggak dapet reaksi kesakitan. Oke, dia gitu. Action. Kan harusnya kan tangan gua gerak-gerakin gitu kan. Diangkat. Gua bilang, dalam hati gua mau ngangkat tangan aja kagak bisa nih gua. Mampus mati. Mati gua nih, gua pikir. Pas setelah situ, ya ampun gua nggak bisa napas beneran ini orang. Enggak, karena Lu jahat lu. Enggak, bukan jahat nih, gue bocoran ya. Gue itu slow banget kalau untuk urusan ngapal. Jadi gue tuh yang udah ada di kepala gue tuh gue pengennya one take oke, jalan bungkus. One take oke bukan orang kan. Pelan-pelan nggak langsung. Pelan-pelan mati juga ujungnya. Ada lagi adegan sama Taruh deh. Bibir lu apain sih? filler. Oh Bagus. filler, ih lucu banget. Ada lagi adegan sama siapa ya? Sama Indi kalau nggak salah. Ada adegan tuh Indi nabok gitu kan. Terus dia tuh gaya mainnya film banget. Kayak yang cuman terus gue yang tinggal gitu kan. Ngaril ya, ngaril. Secara gue kan sang blow on ya, main filmnya sekali-sekali gitu. Gue bilang, jangan, lu tabok gue beneran.
Ingat gak adegan Benar. itu? Gua ada di situ. Lu tabok beneran, gue bilang, hah, mak, gue, Haji, kok mak? Kata dia manggil gue mak lagi. Ini manggil gue mak, Haji ya? mak. Dia nggak tahu gue Haji, gue kata, gue gini, hah? Kata gue gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kan 40 Ya tahun karena jadi mak. gue pernah ada di titik itu. Oh sekarang udah enggak? Tipis. Gak bisa langsung hilang, Oke, terus, pelan-pelan gitu kan. Hah, gimana nih, udah tabok beneran gitu. Tapi beneran happy, karena pas abis ditabok tuh beneran Dapat ekspresi juga dapat. Iya. Nah, Pade didorong, nih Pade cerita kekuatannya buset banget ya. Emang iya Pak De? Pak De dorong ya, nganu aja ya, aku pura-pura aja dia bilang gitu aja. Pokoknya Pak De yang acting kayak gitu. Gue pikir pasti kan gitu, gue percaya. Tok, buset. Sikap. Yang gue hadapin, ini yang gue hadapin Igun apa Ade Rai sih? Kekuatannya memang Kenceng banget tuh. buat dia itu enteng. Iya, enggak buat gue tuh, karena kan gue kan memang ada Ya, bela tolong diri. kasih tahu dulu waktu Bela itu lu diri. berat lo berapa? 185. Sekarang 100, sekarang udah mau 139. Wih, turunnya luar biasa. Iya. Banyak. Enggak lu bela diri apa kan? Dan bayangin nggak, orang 185 kan bercanda jadi serius. Pak, bayangin nggak pas berat segitu adegannya begitu terus dan gue tuh nggak makan kan, makannya kan Iya. nggak ngemil. Itu di lokasi, halo, ya Udah itu, nggak usah ya dikasih gini. nggak gue tahu Iya. dia kemana. Itu di lokasi kan udah kayak perayaan hajatan. Ya Allah itu makan nggak ada berhenti berhentinya, Betul, pam. Tapi juga salah satunya dari lo juga, Gun. Iya, tapi kita maksudnya kan terus gua nggak terang kalau ada makan. Igun senengnya minta. Ya Allah mama catering, hah kok mak? Malah. Lupa kan. Igun kalau datang senengnya minta ampun. Tapi pokoknya intinya kalau buat gua Igun ini profesional banget dan keren banget menurut gua Wow. actingnya. Enggak nih bener ya. Dari hati gue pengen dalam serius. Bener deh. bener. Salah satu Enggak lo ngedit, Saya lo tarik. ngeditnya gimana? Kan lo udah nonton. Iya kan ya ngedit semua buset Gin siapa nama lo? Gun. Gun. Beda banget dari yang Igun yang biasanya. Kan ini kan premier, gue mau ngundang teman-teman gue. Kira-kira Iya. teman-teman gue bangga nggak? Bangga ya kan? bangga belum gua kejawab udah. Pasti Bang. Kalian tahu nggak? Ini dia abis selesai main film, dia langsung mau ganti bio profilnya. Ivan Gunawan, Indonesian actor. Indonesian actor. Penerima Oh, boleh. FI. Layak. Gue tuh Layak. maksudnya gue figuran atau cameo atau peran pembantu. Itu nggak masuk. Itu di Lu film bisa nggak? dihitung Itu karena lu itu ada konfliknya dari situ. Heeh. Bisa dibilang peran pembantu, bisa dibilang cameo. Kenapa cameo? Kenapa peran pembantu? Pemeran pembantu karena lu nyambung. Nyambung di film itu. Lu konflik. Jadi gue masuk di nominasi. bukan. Bisa. Bisa, Kak. Terima kasih. Sorry ya, tapi Terima problemnya kasih, teman-teman. Gun, sorry Thank Gun you ya. so much. Wah, gitu. Gue Kan- ngomong-ngomong gitu. Kan gue gue ngedit. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan Yang Maha semua Esa. adegan lo kita potong. Gak ada gue. Karena terlalu berlebihan menurut gua. Apa kabar guys? Woi, gimana nih asik? Tapi Aryo sama Satrio dari belum ditanya nih ya. Kita kan gua sebagai host juga dari Butik Haji Igun ya. Aryo, Satrio, ini pemilihan ya gua terhormat dipilih sebagai Pranono almarhum bapak ya. Kalian gimana waktu dikasih pilihan? Kenapa milihnya Desta? Udah dikader kayaknya bapak saya. Kenapa? Sudah dikader. Kamu ngomong apa sih? Sudah dikader. Suka dikader? Sudah Sudah. dikader. Oh, sudah dikader. Dia Ada merasa fotonya kayak sudah dikader oleh bapaknya. Lu bayangin. Tapi mereka tuh kalau lo jawab kayak selalu berkaca-kaca gitu ya. Enggak, emang ngantuk kali ya. Enggak, maksudnya di kader tuh jadi udah kayak dipilih dari papa gitu, dari bapak ya. Iya kayaknya. Aku pertama tuh mendekati mereka dulu kan sebelum itu. Ini bakal gini. Oh gitu. Dan kita ngobrol lama tuh sama Pak Nafi. Kalau dia bertanya banyak, mereka bertanya banyak. Bukan hanya dia tapi anak. Aja dia mulu bertanya. Ya kan? Enggak. Gituin. Ya sekarang karena ada kamera dia. Sama kayak Dono nih. Dono kalau ada kamera dia mesti punya konsep. Kalau enggak dia nggak mau. Tadi di belakang nggak ada kamera juga dia diem aja berdua apa deh. Ngantuk. Oh, Gini, ngantuk ya. Pak De tolong jangan tadi lanjutinnya nanti ya. Dih, ada iklan? Enggak, ada iklan. Kenapa mereka itu banyak dia? Mungkin mereka telat makan dan kurang ngemil. Lapar. Pegang, ya. Masuk. Diam, ya. Iya nih. Customer, Igun mau ngingetin lagi nih. Di film Warkop,
pun Dilan ambil andil. Nah, Makanya aku mau kasih tahu kenapa dari kemarin itu kita semua di lokasi syuting itu semuanya kondisi prima. Mereka semuanya nggak kelaparan karena mereka sudah terkontrol semua cemilan-cemilan dari sarapan hingga malam hari ya. Jadi buat customer yang di tangan aku adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini itu salah satu varian dari Dilan Matcha Series. Udah pasti enak banget dan ini bisa jadi solusi karena gampang banget bisa dibawa kemana-mana dan nggak pakai repot. Kita cobain yuk, Kita Kak. cobain ya. Gimana Pam? Kak, ini sih enak banget sih Dilan Matcha Crunchy Caramel ini, Kak. So pasti dong karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya itu bikin rindu. Dan ini selain enak rasanya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet banget. Jadi customer jangan lupa buat stok yang banyak di mobil, di tas, di mana aja pokoknya. Jadi kalau pengen makan tinggal ambil aja tanpa repot gitu. Betul, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang sampai hati. Yeay! Tadi belum selesai gue. Keren bisa apa lu? Baca apa? Bacaan semua Baca gede banget lagi apa? layarnya. Ah, Satrio, kalau Satrio sendiri gimana? Tadi belum dijawab. Kalau Aryo kan udah menjawab. Kalau Satrio sendiri gimana? Pas ditawarkan ada nama Desta, nama gua. Ya kan semua orang tahu Mas Desta kan sosok yang besar lah saat ini. Sosok besar, Nah, sosok gedean yang lucu. gue. Bukan badannya. Iya. Lalu? Terus dikenal figurnya kocak kan. Jadi dan juga penggemar berat warkop gitu. Dihabisin dulu biskuitnya, jadi biar enak ngomongnya. Enak. Tapi ya, warkop. Tapi orang yang banyak datang ke tempat syuting dia. Oh benar. Oh iya kamu pernah? Iya. Di Kamu beberapa nggak kali. negor aku? Enggak, saya Ada. Tapi pas Igon ada juga kali. saya ngelihat totalitasnya Mas Desta pas di sana. Masya Allah. Jadi, Apa cara improvisasinya gimana kan? Ya. Terus apa kalau misalkan ada yang perlu dibetulin tegur. Gak usah pura-pura nangis. Malu. Coy. Gak usah pakai Ini mulutnya baik banget. Yang aja gak usah pura-pura nangis cukup. Kan gua nggak ngomong ke lu. Iya. Ya ke gua. Oh, ya udah maaf. Jangan dong. Ya itu aman. Nah kalau Desta sendiri kenapa kamu mau ambil kesempatan memerankan sosok legend almarhum Dono? Jujur gua udah 7 tahun gua gak main film dan gua sudah tidak mau main film lagi. Ini jujur ya, gua Itu kita dengar, makanya kita ragu-ragu waktu itu ya. karena gua lagi capek banget lah. Gua kan udah financial freedom ya. Jadi kayak buat apa sih gitu loh. Ngerti gak? Gila ya. Hai. Enggak bercanda. Cuma karena tiba-tiba ada WhatsApp malam-malam jam 10 Des lagi di mana? Ke rumah dong. Aku lagi sendiri nih. Enggak. Hai. Ya enggak Pade maaf. Oh iya sorry maaf. Anaknya Pade. Serius? Enggak ada. Enggak Dia demen sama anak gue tadinya. Lu juga pengen gue jadi mantu lu kan sebetulnya. Ya tapi kan nggak apa-apa. Gak mau, lo gak mau nanggung gue, enak aja. Lu kan duit lu banyak. Halo. Maaf ya, dia begitu sih orangnya. Harus nanggung juga. Kan lu juga kerja. Iya. Justru gue pengen nebeng lu. Halo, buat input. Oh iya maaf. Dia Iya dengerin pokoknya dulu nih. habis itu enggak belum selesai. Iya belum selesai, yuk. Ada WhatsApp, Des, ketemuan yuk. Waduh, GR dong gua, kok ketemuan ya. Mau ngapain? Mau ngajakin film ya, gue bilang gitu. Gua nggak mau capek main film gitu. Udah ketemu dulu aja di Falcon. Udah akhirnya, ya udah deh, ayo ketemu dah. Gue nggak tahu ada Pade Indro. Tiba-tiba dia bilang, jadi kita sepakat pengen kamu berperan sebagai almarhum Pade Dono. Kaget gua. Di depan Pak Navin. Ya, gue kaget. Terus gue bilang, waduh, berat nih. Karena gue ngefans banget sama Warkop, kehormatan buat gue, tapi gue gak mau main film lagi loh nih, gitu. Cuma gue akhirnya bilang sama Pade, kasih Sehari gue kemudian ya. kasih gue waktu, itu iya. kasih gue waktu 3 tahun untuk mikir ini gue. Lama banget. iya. banget. Dia kasih gua waktu Ya. cuma begitu doang. Kasih waktu Pade untuk mikirin ini. Ya udah, lo pikirin yang penting lo berani dulu, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya udah, besoknya gue WhatsApp, Pade, ya udah gue berani, ayo. Tapi gue pengen ketemu sama keluarga almarhum, dan juga gue pengen pendekatannya. Oh, lu jadi gua- pakai ada gitu-gitunya ya? Iya, karena gue gak pengen asal-asalan, apalagi gue baru balik film lagi kan. Ya, pernah ini nggak dari lo abis adegan gitu, terus pulang ke bawah mimpi? Ada waktu itu mimpi ada cewek masuk rumah. Terus tiba-tiba pas bukan bangun-bangun, mimpi itu, beda. bukan Mabok mimpi ya? maksudnya Dono. Bisa fokus nggak? kan kita normal laki-laki, lu gak pernah Oh, gue laki abis.
Kok nggak ada? Eh. Emang kalau udah setua gini masih Kalau kelamaan nggak iya. Coy. Dia laki banget loh. Oh ya? Cover boy loh nih. MC-nya gue loh. casing, Pak. Hah? Casing. Oh casing. Gue udah belain loh. Model neka Gue lo. mau belain lagi dah. Ya, emang waktu itu Papa yang MC? MC Sama Warkop. Gugun Gondrong. Warkop, iya. Oh, Model neka kan? iya nih Dulu aneka kayak mode kayak gadis. Itu kan waktu masih laki Pak De. Enggak, artinya gue mau bilang Warkop itu selalu jadi Iya. MC. Cuman waktu zaman model itu gue juga. Si wah, Dev ikut apa ya Dev? Dev Putri Kebaya. Bukan. Dev Hendrik. Dev Hendrik. kok Fendi putu kebaya dia kan cowok. Itu Enggak, dia juga nggak pernah ikut lomba-lomba. Ikut, gue ingat gue MC. Nyong Manado kali dia, kalau dia Nyong Manado. Lu ngobrol berdua dah, udah. Heran gua. Jangan dong, sini dong. Lu ngomongin Gua ada yang gue mau apaan tanyain. Itu benar soundtrack itu lo yang buat? Ya, Kok lo bisa dapat kayak vintage-nya gitu nggak sih? jadi gini. Prosesnya udah gue pertama gitaran, gue nyanyi, gue bikin lirik lah. Gue pengen bikin lagu baru buat Warkop aja. Terserah mau dipakai atau enggak. Akhirnya gue bilang sama Pak Navin, Pak saya ada lagu begini. Wah Des, bagus nih kita jadiin single aja gitu. Habis itu gue sama Pak De juga bilang, Pak De, gue ada lagu, gue kasih liriknya sama ininya gitu. Ya udah jadiin single kan, akhirnya jadiin single. Akhirnya gue milih lah siapa yang untuk mengaransemen ini yang kira-kira bisa dapat apa yang di kepala gue gitu. Nah ini kebetulan ada Andi Arman tuh, Andi 420. Gue bilang masa gue pengennya tongkrongan tapi orkes zaman dulu. Nah dia pakai orang-orang Lampung. Kayak di apa di kocok apa? Dikocok. Kecrek. Apa kalau Nggak usah gini gerakannya. Kalau kita Jangan dulu gini gerakannya, bilangnya jangan dangdutan Kayak gini gerakannya. dangdutan? subuh. Oh. Jadi kayak anak-anak di kampung Nongkrong. itu dangdutan sendiri, Iya. nungguin waktu subuh gitu. Itu termasuk juga soundtrack yang buat obrolan di warung kopi kan dirubah lagi kan. Itu jadi liriknya gue buat lagi yang baru. Kecuali bagian refnya yang ngobrol di warung itu kan udah memang Oh, jadi ada kata-kata itu ada di di liriknya yang selain ref itu gue rubah termasuk andeci. Jadi gue ngarang pantun, ngarang rhyme semuanya. Termasuk aransemen Berarti juga. lo main juga ngarang semua, lu duit lu nyayur dong. Enggak. Jujur ya, ini karena gue yang mau. Gue yang minta sama Falcon. Woi. Ini bukannya gue Ini kan belum kelar, tapi gua yang mau, tapi Falcon mau bayar gitu. Gue, guys, harta itu cuma sementara. Idi. Gak bakal dibawa mati duit itu. Tapi menuju mati kita perlu duit. Berisik ah. Oke. Enggak, diem dulu gue selesai nih. Gua, ya Allah. Bapak ditarik. Enggak. Sekali lagi gue minta karena gue pengen terlibat dalam proses grading, warna karena gue tahu visual. Lo happy hasil filmnya? Alhamdulillah, kita tidak pernah akan merasa puas pasti. Cuman tetap yang penting kita sudah yang maksimal ya kita usahakan semaksimal mungkin. Sekali lagi jumlah penonton itu adalah bonus ya. Tapi yang penting kita menghasilkan karya yang baik dan juga melestarikan Warkop Itu yang seniman utama. banget sih. Betul. Kalau menurut aku sih sebenarnya ya film itu kan pilihan ya. Ya. Menurut aku tuh nggak ada film yang bagus banget atau Ya. film yang Jelek nggak bagus. Dan tidak Karena memuaskan balik semua lagi orang. tuh selera ya. Iya. Ya kan, tapi kan kita selalu berusaha untuk menghadirkan pilihan. Ya kan, menjadikan ini sebagai tontonan dan juga pengennya juga menjadi sebuah legacy gitu kan, gitu bahwa karya itu harus terus ada gitu. Aku lebih fokus lagi kayak gini. Seniman itu nafasnya adalah karya gitu. Ya. Jadi izinkan kami para seniman bernafas. Ya. Wow. Dan itulah nafas kami, sebuah karya gitu. Sama kayak misalnya artis pengen terkenal ini kan sebetulnya kan mengangkat juga pengen viral kan. Ya. Kan nggak instan sebetulnya. Kalau gue lebih Nah, kalau zaman sekarang mah pengennya instan. ya itu sensasi segala macam. Kalau gue sih yang penting terkenal itu adalah bonus. Yang penting kita berkarya dulu. Gitu. Betul, that's true. Kita mau kasih lihat buat kalian ini Kuis dia video klip dari Ada lagu kuis Om nih. Indro yang judulnya Aku Ada Rindu. kuis nih. I don't know, hai kasino, aku Indro, dan aku rindu. Mas Dono, Mas Kasino, aku Indro, doaku selalu. Bagaimana kabarnya? Kangen bercanda waktu kita muda. Pasti kalian bahagia. Kok teganya tinggal aku sendiri. Wah. Om suka ngerasa nggak kenapa sih di Warkop ditinggalin sisa
Dono? Kenapa 2? Tinggal Mas Om Indro, kenapa yang Ya lain karena apa ya, kalau aku sendiri ngerasa itu orangnya masih hidup? Masih. Orangnya masih hidup. Om Indro, Om Indro. Kenapa Om? Om Indro. Ditanya Om Kadang Indro, suka maaf. mikir nggak gini, kok Allah tega ya, ambil 2 sahabat aku duluan, aku ditinggalin sendiri dan Allah masih kasih kesempatan ketemu sama banyak orang-orang baik yang mau melestarikan karya kalian gitu. Enggak sih. Sejujurnya aku gini, entah dari keluarga, entah dari kok kebetulan juga dapat kakak-kakak yang aku bahkan juga anggap bapakku ya, karena aku kan ditinggal ayahku kan ketika kecil. Mereka semua beranggapan bahwa belum. ya Mereka semua beranggapan bahwa hidup ini harus disyukuri. Jadi apapun aku syukuri. Dan aku percaya banget yang mereka bilang, yang orang tuaku bilang, ketika kita mensyukuri, lu akan dikasih jalan apapun. Kayak gitu. Jadi gue berpikir bahwa memang Mas Dono udah nggak ada, memang Mas Kasino ada. Cuman tetap kusyukuri hidup ini karena aku masih eksis. Dan aku tahu persis, nggak mungkin aku kayak gini tanpa mereka berdua dulu gitu. Itu yang aku syukuri. Dan mungkin karena itu Tuhan kasih aku terus bisa eksis. Oleh karena itu keluar lagu ini. Ini Aku Om yang kepengen bilang Mas Dono, Mas Kasino bahwa semuanya masih oke sekarang di sini. Kenapa? Sebetulnya gue mau bilang ini karena kalian. Dan kalian selalu ngomong bahwa kita mensyukuri nikmat Tuhan. Maka kita akan selalu dikasih lebih dan lebih. Itu gitu. Jadi oleh karena itu aku nggak pernah justru seuzon sama Tuhan. Tapi justru aku snudon sama Tuhan. Bahwa ini memang jalannya. Dan aku yakin benar ini memang jalanku. Oleh karena itu aku harus mempertanggungjawabkan ini. Gitu. Makanya dulu ideku ketika aku masih ingat tanggalnya. Aryo Satrio Segara kan ini agak kurang dekat sama kami. Kenapa? Karena Dono nggak kepengen orang anak kecil ikut-ikut. Ini masih pada kecil. Tapi aku langsung ketika Bapak aku sakit. ideku tuh ketika nengokin bapaknya dia, Hana mau ikut. Hana tuh anaknya Kasino. Anaknya Ikut Kasino. dong gitu, ikut. Aduh, betapa mereka kayak terus ketemu segala. Ya Allah, gue dambain bener kita semua bersahabat dengan baik. Gue dambain bener anak-anak harus bersahabat dengan baik. Oleh karena itu, gue mikirkan ini gimana sih caranya? Gue harus bikin mereka terikat. Kita bikinin dia semacam yayasan, tapi yang lebih lunak lah, lembaga namanya, lembaga warkop. Itu ada akte pendirian segala macam. Dan setelah itu ada, kan pemegang hak intelektual. ininya kan aku hibahin pada mereka. Ini warisan kalian secara fisik untuk kalian. Tapi warisan yang seharusnya yang kalian ini. Bahwa bapak kalian adalah pahlawan-pahlawan mereka. Itu yang harus. Apa ini salah satu cara persiapan Om di saat Om udah nggak ada? Termasuk. Jadi makanya aku serahkan kepada mereka kan ininya gitu. Karena gini, secara simbolis aku juga nggak tahu. Kita kan nggak terima apa-apa. Tadi gue bilang demi Allah gitu, aku nggak terima sepeser pun dari uang-uang yang film-film kalian itu. Tapi insya Allah setelah ini dihargai apa segala macam. Setelah dunia ini juga menghargai hak kekayaan intelektual. Insya Allah lah sedikit atau banyak mereka bisa menikmati. Bukan uangnya, bukan jumlahnya sekali lagi. Tapi legasinya. Itu yang mereka harus punya. Dan semua dihargai dengan uang, Gun. Ada satu hal bahwa menurut gue, bapak mereka itu pahlawan mereka. Itu. Tadi Aryo sama Satrio tadi ngeliat klipnya Pak De Indro nyanyi lagu Kangen sama Bapak sama Almarhum Kasino, gimana tanggapannya? Kalau saya moodnya campur aduk ya, di situ musiknya Apalagi pas gambar Bapak keluar ya. ada ya rasa kangen ada di situ, terusnya di endingnya tuh malah semangat lagi gitu, jadi campur aduk moodnya di situ. Kalau Satrio gimana? Saya sih jujur pas ngelihat klipnya jadi semakin merasa bangga sih bagian dari Warkop DKI. Gitu. Sangat bangga karena ya Pak Indro udah saya anggap sebagai bapak saya sendiri, pengganti dari bapak saya. Kemudian juga
sosok yang apa ya? Ini perlu yang saya contoh sih dari beliau bahwa beliau itu konsisten gitu dan berdedikasi tinggi dengan Warkop. Nah itu yang coba saya pelajari dalam hidup saya gitu. Tapi sehari-hari kalian berdua ada nggak sih terinspirasi dari Warkop sendiri misalnya Aryo, sehari apakah memang juga bercandaannya ada nggak yang bukan nular apa namanya menginspirasi kamu? Influence. Gitu? Menginfluence. Bapak sering ngomong bahwa Warkop itu adalah sebuah keluarga ataupun negara ya Pak, waktu itu sering ngomong ya. Kita sih selalu menganggap ya kita ya berkeluarga. Saya sama keluarganya Mbak Hana selalu ngobrol atau apa. Sampai sekarang pun saya buat merchandise untuk Warkop pun juga saling kontak-kontakan untuk Terus kalau kita mau dapetin merchandise Warkop tuh di mana biasa belinya? sekarang ada di IG dulu. Di Instagram. Apa nama Instagram? Pam. Kok salah dong? Warkop DKI Official Store. Kok jadi salah? Warkop DKI Official Store. Dan saya berharap merchandise dari Warkop DKI bisa makin laris, makin dicari karena insya Allah film ini akan tayang di bioskop tanggal 11 Juni. Aku boleh nambahin nggak? Boleh. Ini aku ingat terus gitu. Aku ingat terus dan aku terus kemudian menjadi merasa bahwa insya Allah tanggung jawabku pada Mas Dono, Mas Kasino tercapai gitu. Ketika suatu saat ini ada acara, itu Warkop pertama meledak. Ada suatu acara di sebuah televisi. Semua hadir mereka. Semua ditanyain gini. Ini yang paling kecil setelah dia memang masih ada anakku. Ya. Tapi dia waktu bapak meninggal masih kecil. Ada satu kata-katanya dia yang membuat gue gila itu. Dan kita semua nangis di situ. Gimana kamu gini meledak dan pasti juga ada uang apa. Dia bilang itu, saya nggak terlalu mengenal bapak saya karena saya masih kecil. Gitu. Tapi sekarang saya kaget gitu. Saya syok ketika ternyata bapak saya masih ninggalin uang untuk mereka sekolah. Dia yang ngomong. Itu sampai semua kakak-kakaknya bilang bahwa wah lu harus jadi humas di ini. Jadi sampai kamu ingat nggak? Ya. Ini padahal dia paling kecil. Gue tabok lo. Niat gue baik ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, sama-sama Pak De ya. Tapi satu yang gue ingat juga. Tapi benar bahwa artinya gini. Bukan soal uangnya, bukan soal peninggalan secara fisik, tapi ketika dia bilang saya nggak kenal bapak saya. Tapi bapak saya masih ninggalin uang untuk dia sekolah. Berarti kan dia menghargai benar bapaknya gitu. Itu target gue gitu. Bahwa bapak mereka itu adalah pahlawan mereka gitu. Ketika kita nggak pernah mengenal sejarah, kita nggak pernah mengenal siapa founding father kita. Maaf, nggak akan maju kalian semua. Itu gitu. Bagaimana kita tidak pernah melupakan kulit kita. Itu yang paling menurut saya. Dan itu menurut aku sih yang terpuji ya. Tuhan akan berikan, ya itu kan mensyukuri. Ya. Tuhan akan memberikan lebih dan Amin. insya Allah. Jadi Gue pernah ketemu sama Aryo waktu zaman dia masih kecil. Jadi waktu di Solo gue sama om gue lagi makan di Wedangan Pak Wir namanya di Solo. Terus tiba-tiba ada Pak Dedono sama, ya pasti Aryo sih. Datang tiba-tiba, aduh gue serak banget. Aduh, zaman dulu kan belum ada handphone ya. Jadi gak usah foto-foto, cuman gelisah gue. Gue sama om gue, aduh ada Dono sama anaknya. Segitu starstrucknya gue. Dan akhirnya sekarang ketemu baru pas udah gede. Oh ini yang waktu kecil ketemu gue. Gitu. Akhirnya bilang, ya udah gitu aja cerita gue. Makasih ya. Ya sama-sama. Ya. Tapi gue terima kasih. Gue mau akhiri. Gue Desta. Nungguin apa? Gue pikir ada poinnya tapi ternyata ya udah sampai Memori di situ aja, doang. memori. Cuma gue thank you sekali lagi. Berarti memang bukan gue yang sok-sokan pengen menawarkan diri untuk menjadi bokap. Tapi dari mereka yang memilih gue dan itu buat gue sangat tersanjung. Gue happy banget lah. Ya. Dan suatu kebanggaan buat gue. Thank you Satrio, thank you Aryo. Thank you juga Pak De buat lembaga Warkop yang sudah memilih saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi kita bukan mencoba menduplikasi tapi adalah melestarikan Warkop DKI. Gitu dia. Ya, di momen yang berbahagia ini. Lebaran ini. Mungkin ini kan bisa dijadiin momen Cuek habis. kangen-kangenan ya sama orang tua kalian gitu yang udah almarhum. Ya. Jadi kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita doain untuk
almarhum Om Dono. Namanya siapa Papa namanya? Wahyu Sardono. Wahyu Sardono. Almarhum Wahyu Sardono bin. Citro Citro Sugiono. Oke, kalau Om Kasino? Kasino Hadiwibowo bin Suparmin. Oke, kita sama-sama mendoakan, kita kirimkan suratul Fatihah. Insya Allah suratul Fatihah ini bisa sampai ke kuburnya, bisa diterima di jasadnya, dan Allah senantiasa memeluk kedua sahabat kita yang sudah meninggalkan kita di dunia ini. Dan saya juga berharap dan berdoa Om Indro diberikan kesehatan, Amin. Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. karena legacy ini bisa terjadi film, Warkop ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada Om Indro saat ini. Mari teman-teman, aku minta keikhlasannya, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal mustaqim. Amin. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, semuanya itu tidak ada artinya selain kita panjatkan doa. Karena kesuksesan film ini di pagi hari sebelum kita syuting diawali dengan doa. Dan ditutup Diakhiri doa dengan juga. doa. Ya. Ya, semoga Allah merahmati dan film ini bisa diterima. Jadi buat Amin. kalian silakan nonton film Warkop DKI. Viralin dong, yang akan segera tayang tanggal 11 Juni nanti di bioskop kesayangan kalian. Semoga ini bisa menjadikan pilihan hiburan buat keluarga di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kesibukannya apa nih sehari-hari? Udah nggak ada Udah nggak closing. ada. Ayo Om Closing. Kasino.